Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu. Tiba saatnya kami akan beribadah Tuhan, kiranya Kau akan memimpin kami dari awal sampai akhir ibadah. Kami terima lawatan-Mu dan hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sejati. Dan kami rindukan Tuhan, untuk kami bisa membawakan Tuhan segenap penyembahan kami Tuhan bagi-Mu. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allah,
setuju kalau Allah kita luar biasa? Sama-sama berikan tangan. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kita masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Mari kita sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan bahwa kita punya Bapa. Dia Bapa yang kekal. Dia Allah yang esa. Dialah juru selamat kita. Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita katakan. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan, Kau juru selamatku. Sama-sama angkat tangan kita. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan
kasih Tuhan atas hadirat-Mu. Melalui pujian penyembahan ini kami dikuatkan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau akan memberkati hamba-Mu. Dan kami siap terima lawatan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar saudara hari ini? Renungan kita terhadap firman Tuhan dalam tema hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Karena itulah tema yang diberikan oleh Gereja Betel Indonesia untuk menjadi fokus kita. Setiap jemaat, baik onsite maupun online, didorong untuk tidak hanya membuat ini sekedar wacana, tetapi betul-betul memakai setiap renungan firman, setiap hal-hal yang kita lakukan untuk mengarahkan kita memiliki kebiasaan baik yang menuju kepada hidup yang berdampak. Dan terkhusus pada minggu ini, kebiasaan baik yang akan kita bahas itu adalah mengenai disiplin. Karena itu saya beri judul renungan kita hari ini adalah disiplin jalan mengarah ke kehidupan yang berdampak. Kita akan baca ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Sebagai pengikut Kristus, tentu kita percaya bahwa keselamatan yang Tuhan berikan adalah karena kasih karunia. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak bisa didapat lewat perbuatan baik. Karena itulah ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, siapapun yang menerima Dia menjadi bagian dari keluarga dan kerajaan Allah. Artinya, kalau sampai kita mati, kita pasti masuk sorga bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi di zaman Rasul Paulus, juga yang terjadi di zaman sekarang, ada orang-orang yang mengaku adalah orang yang percaya kepada Kristus. Mereka tahu bahwa keselamatan didapat karena percaya, bukan karena perbuatan baik. Justru menganggap bahwa kebiasaan baik, perbuatan baik itu sama sekali tidak diperlukan. Orang-orang ini memilih untuk tetap hidup secara cemar mengikuti dunia. Padahal Rasul Paulus meskipun jelas dia berkata, contohnya di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Atau ketika Rasul Paulus berkata dalam Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatan hukum Taurat. Meskipun jelas Rasul Paulus bilang, ya, keselamatan bukan karena perbuatan baik tapi karena kasih karunia. Paulus tetap menekankan pentingnya memiliki cara hidup yang benar. Bahkan di ayat tadi yang kita baca, dia mengatakan, aku sendiri melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya apa? Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dan kita perlu menyadari tentang kebenaran ini. Walaupun kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik, tetapi orang yang telah menerima Yesus telah diselamatkan justru harus menunjukkan perbuatan baik, memiliki kebiasaan hidup yang baik. Itu adalah bukti bahwa kita telah diselamatkan. Saya teringat ada satu ilustrasi yang menggambarkan ini dengan baik. Ibaratnya ada seorang anak yang dibesarkan dari kecil sampai akhirnya dia sudah menjadi dewasa dan menikah. Kemudian karena orang tuanya sayang, dia diberi rumah. Sekali lagi, karena orang tuanya sayang, anak ini diberi rumah. Bukan karena dia hanya sekedar, oh dia anak yang baik. Oh mungkin karena dulu nilainya bagus. Oh karena
dia berhasil menikah sehingga dikasih rumah. Enggak. Dia mendapatkan rumah karena orang tuanya mengasihi anak ini. Dan ketika telah menikah, dia membangun sebuah keluarga yang baru. Orang tuanya ingin agar keluarga anaknya ini bisa bertumbuh dengan baik di rumah yang baru. Rumah diberikan karena kasih. Tetapi kemudian tentu anak ini karena dia juga mengasihi orang tuanya, menghormati orang tuanya, dia pasti memelihara rumah ini dengan baik, bukan? Kan dia nggak bilang, ini kan saya dapatnya gratis, saya nggak perlu cicil KPR, jadi seenaknya saja. Kalau ada genteng bocor, dia tidak mau perbaiki. Kalau ada bekas rumah yang kotor, ada tamu datang, dia tidak mau bersihkan. Tentu tidak. Ini yang Paulus maksudkan di sini. Orang mendapatkan kehidupan karena percaya. Tetapi justru orang yang hidup karena percaya mempraktekkan kepercayaannya dalam perbuatan yang baik. Kebiasaan yang baik yang dilakukan anak ini, bersih-bersih rumah, bocor rumahnya diperbaiki, tidak membuat dia memiliki rumah. Sekali lagi, rumah diberikan karena kasih. Tetapi karena dia menghargai pemberian tersebut, hal-hal yang baik ini yang dia kerjakan. Kalau kita berbicara mengenai disiplin, disiplin diri seorang percaya bukan untuk mendapat keselamatan. Tetapi sebaliknya, disiplin diri orang percaya adalah justru karena dia sudah mendapatkan keselamatan dan dia ingin memiliki kehidupan yang dia dedikasikan untuk Tuhan. Ketika kita berbicara soal disiplin, bukan hanya orang Kristen yang berdisiplin. Orang yang tidak mengenal Yesus pun berdisiplin. Tetapi buat orang Kristen, disiplin ini adalah satu dorongan yang diberikan oleh Roh Kudus. Kita kenal sebagai penguasaan diri. Karena disiplin artinya menguasai diri, entah itu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai nilai yang dipercaya. Karena itu disiplin bukan sekedar mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Disiplin bukan sekedar melakukan kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita baik. Tetapi disiplin diri itu adalah bentuk dari penguasaan diri. Ini adalah bentuk dari seseorang yang memiliki integritas. Karena itu hari ini kita akan melihat ada nasihat-nasihat yang Rasul Paulus berikan kepada Timotius yang juga menjadi nasihat bagi kita. Ada 4 area disiplin di mana kita perlu mengembangkannya. Dan kita akan lihat disiplin yang pertama. Area yang pertama adalah disiplin dalam berpikir. Dikatakan oleh firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Lalu Rasul Paulus bilang kepada Timotius, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ayat ke-13, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Amin. Di sini Rasul Paulus mendorong Timotius untuk menguasai pemikirannya agar sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus mendorong Timotius untuk menjauhi tahayul atau dongeng nenek-nenek tua. Sebaliknya, Paulus menyuruh Timotius bertekun dengan membaca kitab suci. Karena itulah yang memang bisa menjaga pemikiran kita. Kita baru saja selesai merayakan Imlek dan dari tradisi-tradisi yang ada ini tidak hanya terbatas kepada orang-orang dari keturunan Tionghoa. Tetapi dari keturunan-keturunan yang lain suka ada tradisi-tradisi yang diturunkan yang tidak sesuai dengan Alkitab dan membuat kita jadi ketakutan. Saya kasih contoh misalnya ada orang yang bilang kalau sedang merayakan Imlek tidak boleh bersih-bersih rumah karena nanti berkatnya bisa tersapu kalau kita sapu-sapu rumah. Ada yang bilang kamu kalau makan sebelum masuk tahun baru, kan kalau keluarga keturunan Tionghoa itu biasa ada makan bersama malam sebelum tahun baru. Dibilang jangan makan kerupuk. Karena kalau enggak nanti rezekinya kempes. Kelihatannya besar tapi kopong. Jadi ada orang-orang yang tidak berani makan kerupuk, tidak berani bersih-bersih, tidak berani potong rambut. Ketika melakukan
perayaan tahun baru Imlek. Tapi tentu itu sebetulnya kepercayaan, tahayul, dongeng-dongeng dari nenek-nenek tua yang tidak sesuai dengan kebenaran. Karena itu jangan sampai pemikiran ini membuat kita ketakutan tahun 2025. Kalau ada kejadian yang terjadi lalu kita ingat, wah ini pasti gara-gara saya sapu waktu hari Imlek. Gara-gara saya makan kerupuk waktu hari Imlek. Gara-gara saya potong rambut waktu hari Imlek. Dan masih banyak tahayul-tahayul yang lain. Tentu kita harus berdisiplin menjauhkan diri kita dari pemikiran-pemikiran yang salah. Karena pemikiran yang salah itu bisa sangat berbahaya dan mempengaruhi kehidupan kita. Sebaliknya pemikiran yang benar itu bisa mengubahkan kehidupan kita. Saya ingat satu kisah seorang pemuda bernama Viktor Serebiakov. Dia ini anak yang gagal sekolah. Ketika sekolah dibilang sama gurunya udah keluar aja. Dia berhenti sekolah jadi buruh. Usia 17 tahun berjuang untuk bisa sekedar makan. Sulit sekali hidupnya. Kerja sana sini dia coba. Yang cocok dia lakukan hanyalah kerja sebagai buruh. Pekerja keras. Hingga satu kali ketika dia berusia 32 tahun. Dia memutuskan untuk daftar militer. Dia pikir ya udah kalau saya harus mati di medan perang, setidaknya kalau di militer dapat makan, bisa tidur, ada kebutuhan yang tercukupi. Akhirnya dia daftar dan saudara tahu ketika mendaftar sebagai anggota militer, dia itu harus mengikuti tes kepintaran. Dan ternyata hasilnya keluar menunjukkan dia punya IQ 162, di atas rata-rata karena biasa orang itu punya IQ 95 sampai 110. Jadi jelas Viktor Serebiakov ini lebih pintar daripada yang lain. Tetapi dia tidak menyadari hal itu sampai dia melakukan tesnya, dapat hasilnya di usia 30 tahunan. Dan mulai saat itu dia melihat hidupnya berbeda. Dia mulai percaya diri, dia mulai belajar untuk nulis buku. Dia bahkan menciptakan alat tes IQ yang masih dipakai sampai hari ini. Kehidupannya begitu berubah. Kenapa? Karena ada pemikiran yang salah yang dibenarkan sehingga dia bisa meresponi, dia bisa berkarya. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan adalah kebenaran? Firman Tuhan membuat kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Karena itu Rasul Paulus bilang kepada Timotius, belajar untuk mendisiplinkan diri. Kamu harus terdidik. Artinya kalau terdidik itu harus mau belajar. Dan belajar tidak bisa hanya sebentar, harus secara rutin. Kamu harus terdidik, gali firman Tuhan, bertekun dalam pembacaan firman. Dan karena itu ketika kita mengenal firman Tuhan, kita mengenal Tuhan, sebetulnya kita sedang mengenal diri kita sendiri. Mengenal rancangan Tuhan terhadap diri kita. Mengenal betapa berharganya kita buat Tuhan. Dan ini mengubahkan kehidupan kita. Karena itu hari ini mari kita belajar berdisiplin diri dalam pikiran kita. Caranya jaga dengan firman Tuhan. Mumpung masih tahun baru, saudara bisa mengikuti kegiatan pembacaan Alkitab setiap hari. Di channel ini setiap hari jam 5 itu ada renungan doa pagi. Saudara bisa dengarkan. Di gereja Betel juga diadakan satu gerakan namanya Gedor. Saudara boleh ke website gbibetel.org. Di situ ada kolom Gedor. Saudara klik, saudara bisa isi pembacaan firman Tuhan setiap hari. Hanya merenungkan 3 hal. Cari kebenaran yang saudara bisa dapat. Cari koreksi yang saudara perlu ambil. Dan juga komitmen yang saudara mau lakukan. Dengan kita berdisiplin dalam pembacaan firman, sebetulnya kita mendisiplinkan pikiran kita. Sehingga kita tidak tergerus dalam pengajaran yang salah, hal-hal yang tidak benar. Tapi justru kita mengenal Tuhan dengan lebih luar biasa. Hal pertama, disiplin dalam berpikir. Tapi hal kedua, Rasul Paulus juga mendorong Timotius untuk berdisiplin dalam ibadah. Yaitu berdisiplin dalam beribadah. Ayat firman saya baca mulai dari ayat yang ke-7, 1 Timotius pasalnya yang ke-4. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Amin.
Dalam ayat ini Rasul Paulus membandingkan latihan jasmani dengan latihan rohani. Dia mengakui bahwa latihan jasmani memang bermanfaat, tetapi manfaatnya terbatas dan hanya berlaku untuk hidup ini. Sementara latihan rohani itu bermanfaat jauh lebih besar dan kekal. Karena itu, walaupun saudara mungkin latihan jasmani itu tidak boleh ditinggalkan, tetapi latihan rohani pun jangan sampai diabaikan. Pada zaman ini banyak orang-orang yang memperhatikan kesehatan jasmaninya. Mungkin mereka berolahraga, kita lihat ada grup-grup olahraga. Ada orang-orang yang makannya teratur, minum vitamin. Ini bagus. Tetapi sayangnya kita perlu tahu bahwa ini tidak bisa menghindarkan kita 100% dari penyakit. Apalagi akhir-akhir ini, sayang sekali penyakitnya itu seringkali tidak terlihat. Artinya bukan kalau kita sakit kita batuk lagi. Atau mungkin kalau kita sakit kita tidak bisa jalan. Tetapi seringkali ada penyakit-penyakit yang zaman ini menyerang jiwa. Orang kelihatannya sehat tapi tiba-tiba meninggal. Kenapa? Karena bunuh diri, stres, depresi. Ada orang-orang yang punya panic attack dan lainnya. Karena itu kita perlu sadar bahwa bukan hanya sehat jasmani, tetapi sehat jiwani, sehat rohani itu sangat penting. Tentu ibadah yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar ke gereja setiap minggu. Ibadah berbicara soal hubungan kita dengan Tuhan, kita baca firman, kita berdoa, kita nyanyikan pujian. Tapi saya mau menyoroti tentang ibadah minggu ini. Karena ada ibadah online, seringkali orang bilang, ya udah hari Minggu kita olahraga aja, naik sepeda aja. Kita hari Minggu jalan aja hiking, nanti olahraganya atau olah imannya, ibadahnya di online saja. Saya mau dorong saudara, memang saat COVID ibadah online itu terpaksa dilakukan. Dan tentu Tuhan hadir juga dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan sendiri-sendiri di rumah. Tetapi saat sekarang sudah tidak ada COVID, saudara sudah berkegiatan seperti biasa. Mari kita membiasakan diri lagi untuk beribadah setiap minggu minimal 1 kali di hari Minggu. Kita tahu kita suka sebut hari Minggu harinya Tuhan. Walaupun setiap hari-harinya Tuhan, tapi di hari Minggu diberikan waktu untuk kita tidak bekerja. Saudara punya kalender hari Minggu semua merah toh. Tidak ada harus datang ke kantor jam 9 atau jam 8. Karena itu saudara ambil waktu untuk datang beribadah ke gereja bersama dengan keluarga untuk memuji menyembah Tuhan. Karena bagaimanapun kita manusia punya panca indera. Ketika kita ikut online ini terbatas. Tetapi saat kita datang ke onsite kita bertemu dengan saudara seiman. Kita saling menyapa, kita bisa saling menguatkan. Dan ini membuat ibadah bukan saja hanya berdampak secara kekal tetapi berguna juga untuk sekarang ini. Sehingga saudara yang mungkin biasanya tinggal sendirian, hari Minggu bisa ketemu dengan orang lain. Bisa bergaul, bisa saling mengasihi, saling menyapa. Bukankah ini sesuatu hal yang sangat indah? Karena itu mari belajar untuk berdisiplin dalam ibadah. Yang ketiga, Rasul Paulus juga menasihatkan Timotius untuk berdisiplin dalam berperilaku. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Saudara tahu hati yang berubah itu hanya Tuhan yang bisa melihat. Tetapi hidup yang berubah hasil dari perubahan hati orang-orang di sekitar yang akan bisa melihatnya. Karena itu janganlah kita punya prinsip, ini kan mulut-mulut saya, biar terserah saya mau ngomong apa. Ini kan uang-uang saya, terserah saya mau pakai apa. Ini kan urusan saya, terserah saya mau apakan. Ingat saudara, bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Tetapi sudah ditebus oleh darah Yesus yang begitu mahal. Karena itu hargai diri kita dengan memiliki penguasaan diri. Sehingga apapun yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan. Ada yang bilang bahwa yang paling sulit untuk diatur itu adalah diri sendiri. Sebaliknya kalau kita bisa mengatur diri kita sendiri tentu lebih mudah untuk mengatur orang lain. Belajar mulai dari hal yang sederhana. Rasul Paulus sampaikan ada 5
hal dalam perbuatan kita yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yaitu kita harus berpikir dari perkataan kita. Apakah yang kita katakan ini kasar, menjatuhkan orang, nyelekit dalam hati kita, sakit, membuat orang punya sakit hati, ataukah perkataan kita perkataan yang memberkati. Perkataan yang terjaga, bukan perkataan yang liar. Lidah perlu disiplin, lidah perlu dikekang. Bahkan dikatakan oleh firman ini seperti setir, seperti alat untuk mengatur kapal yang begitu besar. Karena itu belajar untuk mengekang lidah kita. Yang kedua, belajar untuk berdisiplin dalam perbuatan. Artinya saat kita bekerja, apakah malas-malasan ataukah bersemangat? Apakah perbuatan kita memberkati orang ataukah merugikan orang? Mari kita jadi orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, jadi terang lewat perbuatan kita. Karena firman Tuhan di Matius bilang, hendaklah terang kita bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka bisa melihat perbuatan baik kita yang memuliakan Bapa. Jangan sampai kita gak ada bedanya sama dunia. Dunia sedikit-sedikit merugikan, kita juga sama. Sedikit-sedikit merugikan orang. Dunia sedikit-sedikit marah, kita juga sedikit-sedikit marah. Tapi mari kita jadi berbeda dengan dunia. Yang ketiga, Rasul Paulus mengingatkan untuk kita juga berdisiplin dalam kasih. Karena memang Alkitab bilang semakin hari kasih menjadi semakin dingin. Maukah kita mengobarkan kasih kita, belajar peduli kepada orang di sekitar kita. Belajar menyapa duluan, tanyakan apa kabar, how are you? Apakah saya bisa bantu? Jangan kita punya kasih yang dingin. Tetapi mari kita terus mengasihi sesama kita. Begitu juga dengan kesetiaan kita. Banyak orang yang sekarang hitung untung rugi. Melakukan sesuatu dengan pamrih. Tapi maukah saudara melihat ketika Tuhan memberikan hidup kita dengan gratis walaupun dia yang bayar. Maukah kita juga belajar memberi kesetiaan kita. Bukan sekedar karena kita diuntungkan, tapi karena siapa diri kita, orang-orang yang setia. Dan yang terakhir Rasul Paulus mengingatkan, disiplin dalam kesucian. Apakah saudara menjaga kesucian kalau ada orang yang melihat? Ataukah saudara dimanapun berada, saudara dengan senang hati berdisiplin menjaga kesucian. Ketika ada di kamar sendirian, saudara tidak nonton yang aneh-aneh. Ketika sedang tidak ada suami, tidak ada istri, saudara tidak pergi dengan lawan jenis atau bahkan sesama jenis, lebih berbahaya lagi. Tapi saudara betul-betul ada dalam pernikahan yang kudus, saling menghargai satu dengan yang lain. Rasul Paulus mengingatkan kita, mari kita menjaga penguasaan diri kita, berdisiplin dalam perilaku kita. Dan yang terakhir, Rasul Paulus juga mengingatkan kita untuk disiplin dalam berkarya. 1 Timotius 4 ayat 14 berkata, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Amin. Rasul Paulus mengatakan jangan kamu lalai, artinya abai. Orang lalai itu awalnya melakukan tapi kemudian tidak melakukan lagi. Dan ini adalah contoh orang yang tidak disiplin. Karena itu Paulus mengingatkan, Timotius kamu sudah melayani. Disiplinlah dalam pelayananmu. Jangan lalai, jangan abai. Orang yang mengasihi Tuhan saya yakin seringkali mengalami kasih mula-mula. Wah berkobar untuk melayani Tuhan. Tapi sayang seiring dengan waktu mungkin ada gesekan, mungkin merasa tidak dihargai dan lain-lain, seringkali kita menyerah. Karena itu kita diingatkan hari ini untuk tidak lalai, untuk tidak abai, tetapi kita mau terus berkobar. Adakah di antara saudara yang mendengarkan renungan hari ini mulai lalai, mulai asalnya melayani, sekarang mulai undur? Dimulai dengan apa? Biasa kalau saudara sudah terjadwal, saudara bilang saya boleh nggak off dulu sementara. Saya ingatkan ini ya, kematian rohani tidak pernah mendadak tetapi perlahan-lahan.
Mungkin saudara yang sudah melayani dengan semangat karena ada kekecewaan, saudara mundur teratur. Mulai dari mengurangi jadwal, menghentikan jadwal, kemudian mulai tidak gereja lagi, mulai bergaul dengan orang-orang yang lain yang tidak pernah juga beribadah kepada Tuhan, dan akhirnya saudara mengabaikan satu talenta, satu pengurapan yang Tuhan sudah berikan sama saudara. Kalau hari ini saudara telah melakukan itu, padahal saudara ketika saudara ingat saat bertobat, saudara berkobar. Mari bertobat, ini firman untuk saudara. Mari kobarkan lagi nyala apimu dan layanilah Tuhan. Karena itu hari ini, sekali lagi memang kita tidak melakukan perbuatan baik untuk diselamatkan. Tetapi kita yang sudah diselamatkan mau menguasai diri kita. Sebagai tanda Roh Kudus ada dalam hidup kita. Itu adalah buah roh dan kita belajar untuk berdisiplin. Dalam hal apa? 4 area yang kita tadi sudah diskusikan. Belajar disiplin dalam pikiran kita. Dalam pengajaran kita harus dengar yang benar, baca firman Tuhan yang baik. Yang kedua, mari kita belajar untuk berdisiplin di dalam perilaku kita. Berdisiplin di dalam perbuatan kita. Mari kita disiplin dalam ibadah kita. Mari kita disiplin dalam pelayanan kita. Dan mungkin saudara tanya, bagaimana agar kita berdisiplin? Saya tutup dengan ayat ini juga dari Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kukatakan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya membayangkan Rasul Paulus sudah bisa memvisualisasikan, wow, satu kali aku akan bertemu dengan Tuhanku, aku akan bertemu dengan orang yang memberikanku hidup. Dan karena itu aku mau menyenangkan dia, aku mau berdisiplin menjaga diriku untuk aku bisa memberikan yang terbaik buat Tuhanku. Hampir sama seperti atlet yang sedang berlatih. Sering mereka melihat, memvisualisasikan ada hadiah pertandingan, ada maskot, ada piala yang mereka nanti-nantikan. Dan mereka ketika mungkin sedang lelah, tidak mau olahraga, tidak mau berlatih, mereka lihat lagi, mereka ingat lagi, mereka semangat lagi, mereka berdisiplin lagi. Kita juga mau lakukan hal itu. Bukan karena kita ingin lebih diberkati, lebih ditambahkan rumah, ditambahkan pekerjaan, bukan. Tapi sebagaimana yang Rasul Paulus katakan, hadiahnya adalah panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Kristus adalah hadiah terbesar di dalam kehidupan kita. Karena itu pandang terus Tuhan Yesus yang memberi hidup. Dan biarkan ketika kita fokus kepada Tuhan Yesus, kita memaksimalkan potensi diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdisiplin. Percaya dan yakinlah bahwa Tuhan menolong kehidupan kita. Dan lewat disiplin yang kelihatannya kecil, hidup kita ketika kita lakukan sehari demi sehari, hidup kita akan menjadi berdampak buat orang di sekitar kita. Dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Mari kita tutup renungan kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami diselamatkan bukan karena perbuatan baik kami. Karena kami diselamatkan oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biarkan kasih karunia yang kami terima ini kami tidak sia-siakan. Tapi kami mau untuk berdisiplin, menguasai diri kami. Sehingga hadiah yang Kau berikan, hidup yang bermakna ini Tuhan, kami maksimalkan, kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak kalau hari ini kami diingatkan untuk area-area di mana kami bisa melatih kedisiplinan kami. Kami tahu kami tidak bisa melakukannya sendirian, tetapi bersama dengan Tuhan, Roh Kudus ada dalam hidup kami dimampukan untuk melakukannya. Bapa, biarkan mata kami terus tertuju kepada Engkau. Sehingga apa yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Dan biarkan ya Roh Kudus Engkau materaikan firman ini dalam setiap hati kami. Sehingga firman ini bisa kami lakukan dalam hidup kami. Dan benar kami bisa melihat bahwa
Ketika kami berdisiplin secara rohani, kami merasakan dampak bukan hanya di sekitar kami, di keluarga, di tempat kami kerja, di pertemanan kami, tapi kami juga melihat ada dampak yang kekal yang kami lakukan, yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau menerima berkat Tuhan, kiranya ya Bapa Engkau juga memberkati setiap dari kami. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, mata kami terus tertuju kepada Engkau. Dan melalui kedisiplinan kami bisa melakukan segala hal, bahkan hidup kami dipakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran yang kami dengar, yang telah menguatkan iman kami. Kami berdoa Tuhan, biarkan kami juga bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, Kau biarkan terus sertai setiap pemimpin-pemimpin di negara kami. Biarkan mereka memimpin dengan takut akan Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu untuk kepentingan rakyat banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami, tempat di mana kami digembalakan. Biarkan Kau terus sertai, berikan kekuatan untuk gembala kami. Biarkan gembala kami bisa terus menjadi teladan iman untuk kami semua. Dan kami mau berdoa buat orang-orang yang sedang sakit hari ini. Kami percaya Tuhan, orang anak-Mu yang hari ini mengikuti ibadah ini diberikan kekuatan. Dan ada yang disembuhkan oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Dan sekarang kami mau berpisah, kami mau angkat tangan kami membutuhkan berkat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pendidikan, diberkatilah pertumbuhan rohanimu, diberkatilah kemanapun engkau melangkah. Engkau akan terus menjadi kepala bukan ekor. Berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari putranya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati, mari katakan amin. Terus ikuti ibadah online dan bagikan video ini jika Anda terberkati kepada rekan-rekan kita. Tuhan Yesus memberkati.